Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update untuk Rere WRT atau Rere STB A95X ya teman-teman. Jadi A95X juga sudah menggunakan Open WRT dari official yang terbaru yaitu 2305.0 rilis kandidat 3. Dan di versi ini adalah versi Classwal 230823. Jadi sama seperti yang saya update beberapa hari yang lalu, baik untuk STB HGFJ, HGP, dan B860H dan P5. Nah, baik, di updatean kali ini teman-teman, saya sedikit tambah tweaking di bagian prosesor ya. Mumpung kita punya prosesor di sini ada 8 core yang bisa dimanfaatkan dan bisa di tweaking sepenuhnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Nah, baik, seperti biasa teman-teman bisa lihat di sini sudah ada port status juga untuk OpenWRT ini. Kemudian untuk port statusnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan interface yang digunakan. Nah, cara editnya itu sudah ada tutorial di Indonesian Test Channel untuk mengedit atau menambah port status untuk menyesuaikan dengan interface tentunya. Nah, baik teman-teman, saya informasikan juga yang saya share ini adalah WiFi internal on. Namun WiFi internal on itu tidak disarankan sebenarnya ya untuk semua Rere STB. WiFi internal on itu hanya sekedar tambahan saja untuk pertama kali booting biar bisa digunakan untuk men-setting. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan A95X itu WiFi internalnya langsung on di frekuensi 2,4 GHz. Untuk 5 GHz-nya tidak di-on-kan ya teman-teman karena harus bergantian. Nah, untuk menonaktifkan WiFi internalnya berhubung di sini sudah nonaktif ya. Sedikit saya tambahkan saja informasinya. Cara menonaktifkan WiFi internalnya yaitu buka dulu file manager teman-teman, kemudian masuk ke folder etc, kemudian masuk ke folder modulus.d di sini. Nah, silakan teman-teman cari di sini ada 4 kalau tidak kalau bukan 5 ya 4 kalau tidak salah. Yang jelasnya ATH10 dihapus semua teman-teman. Ada ATH10 SDIO, ada ATH10 UBUS, ada ATH10 Core. Itu dihapus saja semua yang berkaitan dengan ATH10 untuk menonaktifkan WiFi internal. Nah, setelah semua ATH10 dihapus, kembali ke folder etc, kemudian ke folder config. Nah, di sini ada file wireless, nantinya itu dihapus juga, kemudian di restart STB-nya teman-teman. Nah, dengan demikian menu wireless di network akan hilang dan juga WiFi tidak lagi dipancarkan signalnya. Nah, oke, kita lanjut. Kita cek dulu seperti biasa bagian routing teman-teman. Di sini saya sudah gunakan sekitar 13 jam ya online. Sejak semalam saya update dan sampai hari ini tidak ada masalah. Kita bisa lihat di sini, ini adalah log dari watchdog-nya ya. Saya menggunakan watchdog di sini atau net monitor teman-teman. Ada di sini ya, connection monitor maksud saya. Oke, kita lanjut dulu di bagian proses. Kemudian rilis RAM tentunya wajib ya, saya sertakan di Rere STB. Dan net monitornya sendiri silahkan teman-teman sesuaikan. Untuk interface yang digunakan, ngeditnya ada di folder www, kemudian edit di file netdata.html. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut mobile service. Ini mobile service adalah menu tambahan yang sumbernya dari updatean modem manager. Jadi saya juga tidak sengaja tiba-tiba ini muncul teman-teman. Begitu mengupdate modem manager ke versi yang terbaru, maka menu ini muncul di menu status dan hanya akan memberikan informasi modem apabila kita menggunakan protokol modem manager, dan tentunya hanya juga modem yang support dengan protokol modem manager tentunya. Baik, kita lanjut di bagian sistem. Di sini jangan lupa teman-teman sesuaikan dengan TKP masing-masing ya, untuk time zone-nya biar sinkron waktunya teman-teman. Nah, kemudian bagian administration untuk mengganti login password Luci. Selanjutnya kita menuju ke bagian software. Di sini bagian update sudah tidak ada ya. Semua sudah menggunakan modul yang terbaru, teman-teman.
installed, available, aman. Baik, kita lanjut ke bagian startup. Cepet banget ya teman-teman kebuka. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, pada saat mendisable WiFi ini juga saya sarankan untuk di disable WPAD-nya ya, biar tidak running di background, lumayan untuk mengirit RAM teman-teman. Kemudian di sini ada PHP 8 PFM, ini juga saya sarankan untuk disable. Kemudian Amlogic juga saya sarankan untuk disable saja untuk Amlogic service-nya jika tidak ingin menggunakan update secara online. Seperti misalkan mengganti kernel secara online ya, itu tidak perlu diaktifkan teman-teman. Dan untuk mengganti kernel secara manual dengan cara upload itu tetap bisa. Atau menginstal ke internal juga tetap bisa meskipun kita disable untuk runningnya. Oke, kita lanjut. Di sini juga USB MaxDisk saya disable karena ini adalah modul untuk tethering dari iPhone, teman-teman. Nah, berhubung saya juga tidak punya iPhone, jadi tetheringnya untuk USB MaxDisk saya disable juga. Kemudian untuk LED juga saya disable di sini karena ini adalah LED indikator sebenarnya untuk bawaan OpenWRT. Berhubung karena LED indikator sudah saya benamkan secara manual, maka ini tidak diperlukan lagi teman-teman ya. Untuk SMS LED bisa di-disable jika tidak menggunakan modem rakitan, karena ini adalah indikator sebenarnya namun tidak difungsikan juga. Akan tetapi jika di-disable dan menggunakan modem rakitan, itu SMS tidak bisa masuk teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian password server juga saya sarankan untuk disable, karena rata-rata kita hanya menggunakan passwordnya saja. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi di startup-nya. Baik, lokal startup sendiri hanya ada sinkronisasi waktu dan juga untuk mengaktifkan internet LED indikator ya pada saat booting. Nah, kita lanjut ke schedule task seperti biasa. Di sini sebenarnya ada dua ya, berhubung di sini yang terlihat adalah tiga karena ini adalah watchdog atau connection monitor, teman-teman. Di sini saya menggunakan connection monitor ya. Nah, di sini saya menggunakan connection monitor biar ketahuan kapan modemnya restart, kapan modemnya disconnect. Itu juga masalah restart hanya mendukung untuk modem rakitan. Kalau modem biasa, modem stick misalkan, itu hanya merestart interface teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan tadi status mobile service, kemudian schedule task. Nah, kita lanjut ke disk manager. Berhubung karena di sini saya sudah menginstal ke internal memori, maka EMC BLK hanya satu yang terdeteksi, yaitu EMC BLK 2 adalah internal memori, teman-teman. Oke, kita lanjut. File manager juga aman ya. Lanjut ke mount point. Mount point juga aman, teman-teman, untuk mengaktifkan auto mount point jika misalkan menggunakan hard disk eksternal atau flash disk eksternal untuk penyimpanan tambahan. Harus wajib mengaktifkan anonymous mount dan auto mount file system ya. Kemudian jangan lupa di sini save and apply. Maka dengan sendirinya nanti otomatis akan di mount ke folder MNT. Nah, baik, kita lanjut. Amlogic service seperti yang saya katakan tadi, ini tidak diaktifkan di running background ya. Namun tetap bisa untuk mengganti kernel, bisa menginstal ke internal memory. Dan untuk CPU setting saya sudah edit sedemikian rupa. Nah, untuk yang saya share itu teman-teman harap perhatikan ya. Di situ adalah skate util. Saya sarankan gunakan on demand saja ya di sini. Nah, di sini juga on demand. Berhubung memang karena ada 8 core sehingga di sini ada polisi 0 dan polisi 4. Ada dua ya teman-teman, ada dua bagian. Nah, baik, kita lanjut. Shutdown, reboot aman semua. Untuk bagian modem AT message berfungsi untuk modem rakitan. Kemudian 4G connection juga difungsikan teman-teman. Nah, kemudian modem info juga sama berfungsi, akan tetapi kenapa ada dua, 4G connection dan modem info, itu ada beberapa modem yang kasusnya saya temukan tidak terdeteksi di 4G connection namun bisa terdeteksi di modem info. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Nah, oke, connection monitor kita bypass, sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini saya menggunakan password. Di sini saya menggunakan password dan juga sudah menggunakan password yang terbaru yaitu versi 469.1 teman-teman. Kemudian X-ray versinya juga sudah diupdate ke 184, di mana seperti di HG680 itu masih menggunakan versi 183, kemudian passwordnya masih menggunakan versi 4.68 ya.
Nah, di sini kita sudah menggunakan 4.69. Nah, kita lanjut di Open Class sendiri, itu sudah menggunakan yang terbaru juga sekarang, versi 0.45.141 beta. Dan untuk plugin setting, semua saya sudah update ke yang terbaru yang saat ini ada di repo-nya, teman-teman. Oke, kita tunggu sampai mendeteksi. Nah, di sini sudah tidak ada tulisan new, berarti ini semua sudah yang terbaru. Lanjut, base 64 decode encode aman, zero tier juga running di sini. Sudah ada advanced option, teman-teman, untuk mengganti port defaultnya, kemudian local configuration-nya untuk merubah path-nya juga bisa, kemudian path folder juga bisa kita rubah di sini. Jadi ini ada tambahan menu tab ya, untuk konfigurasi zero tier-nya. Dan di sini ada interface info. Kita lanjut ke terminal. Nah, teman-teman, tentunya karena ini adalah A95X, maka di sini Cortex A53X8, kedeteknya 8 core ya. Nah, untuk suhu 48 derajat, dan saya tidak menggunakan internal fan ya, atau external fan atau kipas angin. Saya tidak gunakan kipas untuk STB-nya, teman-teman. Jadi ini masih standar ya. Kemudian juga saya tidak bugilin, dengan kata lain masih dengan case-nya utuh, teman-teman. Kita lanjut bagian interface-nya di sini aman ya. Saya sudah mendisable IPv6-nya. Untuk mengaktifkan IPv6 silakan teman-teman edit di bagian BRLAN. Kemudian di sini ada enable IPv6, pilih otomatis ya, atau bisa juga pilih langsung enable untuk memaksa ke enable, teman-teman. Namun di sini saya disable sebenarnya. Baik, kita lanjut. Nah, untuk IPv6 tadi jangan lupa juga di sini DHCP servernya diaktifkan ya. Di sini di tab IPv6 setting ini aktifkan semua, teman-teman. Di sini server mode, kemudian yang kedua di sini server mode juga, otomatis di sini akan berubah menjadi relay mode atau hybrid mode, terserah. Oke, seperti itu ya. Namun untuk pengguna Open Class itu memang disarankan untuk menonaktifkan IPv6-nya, teman-teman. Kita lanjut bagian routing. Tidak ada masalah, DHCP DNS sudah tertanam DNS Google di sini. Diagnostik, kemudian firewall. Nah, sudah tidak ada kekeliruan lagi di sini, teman-teman. Yang sebelumnya itu di inputnya reject, sekarang sudah kembali normal menjadi accept. Nah, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan di sini, dan sekali lagi saya pesan untuk teman-teman tidak disarankan untuk terus-terus menggunakan WiFi on-nya ya. Harap dinonaktifkan saja, teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.